anything, just show her a little. I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Aulia, saya moderator dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Inus Velasita. Saya David Mawana. Saya Sukirman. Saya Novel Maulana. Kita dari kelompok 4 akan membuat video dengan tema perusahaan gagal dan perusahaan yang berhasil. Di sini kita mengambil perusahaan handphone merek BlackBerry sebagai perusahaan gagal dan handphone merek iPhone dengan perusahaan yang berhasil. Gimana sih awal berdirinya BlackBerry itu sesuai dari tema yang kita ambil nih? Menurut Ilham tuh awal berdirinya BlackBerry itu kayak gimana sih? Jadi gini, Research in Motion atau RIM didirikan pada Maret 1984 oleh Mike Lazaridis dan Douglas Virgin. Pada saat itu, Lazaridis masih duduk di bangku perkuliahan dan terdaftar menjadi salah satu mahasiswanya di Teknik Universitas Waterloo. Sedangkan Virgin merupakan mahasiswa teknik di Universitas Windsor. Ini merupakan perkembangan teknologi dan data link kabel pertama di Amerika Utara dan perusahaan pertama di luar Skandinavia yang mengembangkan produk konektivitas untuk jaringan dan paket switch link kabel Mobitex. RIM terus berkembang diri dengan menjadi yang pertama untuk membuat sebuah konverter protokol yang dihubungkan dengan peralatan terminal point of sale untuk memungkinkan adanya komunikasi link kabel. Pada tahun 1995, RIM dibiayai oleh investor institusional dan modal Ventura Kanada untuk menyelesaikan pengembangan perangkat keras dan lunak sistem RIM. Oke, di sini kenapa namanya RIM bukan BlackBerry? Karena RIM itu nama awal yang diberi perusahaan dan kemudian namanya diubah menjadi BlackBerry. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih perkembangan BlackBerry? Oke. Pada tahun 1999, RIM memperkenalkan BlackBerry 850 pager dengan tombol QWERTY pertama di dunia. Tahun selanjutnya, BlackBerry mengeluarkan BlackBerry 1957 Internet Edition dengan fungsi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan BlackBerry 1957 Internet Edition terdapat aplikasi seperti email, buku alamat, kalender, alarm, dan kalkulator. Memopad yang dapat disinkronkan dengan PC. BlackBerry 1957 Internet Edition merupakan salah satu perangkat pertama yang dapat menerima email hanya dengan ponsel. Tahun di 2003, BlackBerry mengeluarkan seri terbarunya yaitu BlackBerry 7230 yang memiliki layar berwarna, mikrofon yang terhubung dengan speaker dan browser web, menjadikan sedikit lebih unggul daripada jajaran ponsel pada saat itu. 3 tahun setelahnya, BlackBerry terus mengembangkan perangkatnya dengan menambahkan kamera, musik, dan bahkan dapat merekam video dengan menghadirkan trackball untuk memindahkan kursor. BlackBerry per 8100 semakin dicintai. Untuk memudahkan kesan mewah bagi penggunanya, pada tahun 2011, BlackBerry Bold 1930 hadir dengan daya baterai yang mampu bertahan lebih lama dari seri sebelumnya. Itu. Oke, terima kasih Ilham untuk jawabannya. Oke, sesuai dari temanya yang kita ambil nih, kan perusahaan yang gagal adalah perusahaan BlackBerry, sesuai dengan Ilham yang jelasin tadi kan. Nah, gimana sih awal kejatuhan BlackBerry, Bang? Awal kejatuhan BlackBerry muncullah HP, iPhone, Android. Menurun popularitas BlackBerry secara perlahan. Tahun 2011,
Meski menambahnya banyak fitur menarik di sistemnya, BlackBerry mulai mengalami kemerosotan dalam penjualan semenjak tahun 2013. Keadaan semakin memburuk, penjualan BlackBerry semakin menurun secara bersama di seluruh dunia. Terima kasih. Oke, kan tadi abang udah jelasin ya awal kejatuhan BlackBerry. Nah, kalau faktor kemunduran BlackBerry dari pasar itu kayak gimana sih? Faktor kemunduran BlackBerry dari pasar, kejatuhan BlackBerry yang mengejutkan salah satunya disebabkan oleh kegagalan untuk bersaing dengan keadaan Android dan iPhone. Meskipun memiliki aplikasi BlackBerry Messenger atau BBM yang berfungsi mengirim pesan kepada pengguna BlackBerry, pada akhirnya hal tersebut tidak bisa mempertahankan penjualan. BlackBerry gagal beradaptasi dengan sistem layar sentuh yang mulai mainstream digunakan, serta kurangnya beradaptasi dengan fitur lain seperti kamera. Alasan lain mengapa BlackBerry mengalami kemunduran di pasaran karena sistem operasinya memiliki kekurangan yang signifikan. Salah satu masalah yang hadir adalah sedikitnya aplikasi yang dapat diunduh di BlackBerry. Beda dengan iPhone. iPhone berbagai macam seperti WA, macam-macam aplikasi. Beberapa masalah kinerja seperti lansing dan fencing. Terima kasih Bang Firman. Oke. Ya, Nah, tadi kan kita udah bahas contoh perusahaan yang gagal ya. Dan kita perusahaan yang berhasilnya itu adalah perusahaan iPhone ya. Jadi di sini gimana sih sejarahnya Apple Inc itu, David? Sejak Apple memiliki kantor pusat di Cupertino, California, dibangun oleh Stephen Jobs dan Stephen Wozniak. Dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan serta menjual komputer personal Apple yang dirancang oleh Stephen Wozniak. Perusahaan ini awalnya berdiri pada bulan Januari 1977 dengan menggunakan nama Apple Company. Namun pada bulan Januari tahun 2007, Jobs mengubah nama perusahaan dari Apple Company ke Apple Inc. sebagai cermin beralihnya fokus perusahaan dari pembuatan komputer ke bank elektronik konsumen. Begitu lebihnya. Nah, oke. Kan tadi David udah bahas sejarah Apple Inc nih. Kalau misalkan pengembangan awal iPhone tuh seperti apa ya? Oke. Sebelum perilisan perdananya tahun 2007, pengembangan awal telah dimulai sejak 2004. Laporan The Verge menyatakan bahwa ketika itu Apple mulai mengumpulkan tim yang terdiri dari 1.000 karyawan untuk mengerjakan proyek rahasia dengan kode Project Purple. Steve Jobs yang menjabat sebagai CEO Apple ketika itu mengalihkan fokus dari perangkat tablet ke telepon. Perusahaan kemudian berkolaborasi dengan Cinewar Wireless menciptakan perangkat tersebut. Jobs kemudian memperkenalkan iPhone pertama kalinya ke publik pada Januari 2007 dalam ajang Maxworld di Moscone Center. Dua model awal yang dikenalkan adalah varian 4G RAM dan varian 8GB RAM. iPhone kemudian dijual komersial pertama kali pada Juni 2007. Dalam sebuah kesempatan, bos dari perusahaan itu menyatakan huruf I dibaca I pada perangkat Apple, termasuk iPod, iPhone, iMac, dan iPad, memiliki makna tentang internet, individu, informasi, dan inspirasi. Oke. Kalau tadi kan pengembangan awal nih. Kalau gebrakan iPhone pertama tuh kayak gimana? Oke, gebrakannya Iya. cukup menarik sih. Dari pengumuman perangkat iPhone pertama ketika itu adalah kejutannya sebagai perangkat 3-in-1, menggabungkan antara pemutar musik iPod, perangkat komunikasi internet, dan telepon tradisional hanya dalam satu genggaman. Kemunculan perangkat tersebut menggemparkan dunia karena teknologinya yang handal dan simpel, kendati banyak para kritikus saat itu menilai harganya yang terlalu mahal, mulai dari $499
hingga 599 US dollar untuk versi pertamanya. Kendati begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa iPhone original pertama adalah hal yang memulai semua perkembangan industri smartphone modern saat itu. Banyak vendor yang mulai mengikuti jejak Apple dengan menghadirkan perangkat dengan kemampuan sempurna. Oke. Kan kalau iPhone itu dia perusahaan yang berhasil kan. Berarti dia tuh nanti ngeproduksi barang-barang terbaru dong, kayak merek-merek terbaru dong, versi terbaru nih. Nah, berarti kayak gimana sih konsistensi Apple itu? Oke, sejak saat itu, raksasa teknologi Amerika Serikat tersebut terus konsisten merilis perangkat iPhone baru setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya itu selalu ada perangkat baru yang muncul gitu. Hingga sekarang belum pernah absen sedikit pun, selalu ada setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu selalu ada perkembangan dan inovasi terbaru. Hal ini mendorong minat yang sangat tinggi dari para penggemar setia iPhone pastinya. Terus, strategi perilisan satu seri setiap tahunnya juga menjadi pembeda Apple dengan merek ponsel lainnya. Pastinya beda dong. Setiap tahunnya dia menciptakan inovasi yang baru. Jadi selalu berbeda dengan inovasi yang dikeluarkan oleh perusahaan lainnya. Tuh. Alih-alih hal satu seri, berbagai vendor dengan gencar merilis banyak smartphone dengan kurun waktu 1 tahun. Banyak nih yang ngikutin jejak Apple. Iya. Kendati begitu, kepopuleran Apple masih sangat tinggi walaupun tidak selalu menjadi pemimpin pasar di ponsel gitu kan. Tapi perusahaan selalu ada di posisi teratas. Jadi dia termasuknya unggul nih. Nomor 1 berarti. Iya, dia unggul gitu kan. Laporan Beda dari dengan HP yang lain. iya berbeda soalnya dia punya inovasi baru dan dia selalu mengeluarkan hal-hal baru gitu. Jadi buat penggemarnya tuh kayak berminat gitu loh. Wow, Iya. gitu ya. Kayak wah nih inovasinya terbaru nih, Inovasi perlu baru ya. dicoba gitu. Oke, dari laporan dari firma riset IDC, misalnya yang mencatat pasar Apple mencapai 17,4% pada 2021. Wow, keren dong. Dan menduduki posisi runner up. Berarti nomor 1 Dia ya. lebih rendah berarti ya. Dunia ya. Di bawah Samsung dengan 20,1. Oke, masih kalah ya sama Kalah ya, Samsung, Samsung. tapi Oke. dia tetap teratas gitu posisinya. Nggak Makanya kayak BlackBerry itu menurun menurun gara-gara karena ini ya. dia setiap tahunnya mau menciptakan inovasi dia Inovasi. gagal gitu kan. Jadi menurut aku dari yang aku dapat nih ya, kayak Apple ini lebih apa ya, lebih bisa mengikuti zaman sekarang Zaman ya. sekarang, ya. Jadi kayak dia ngerti nih perkembangan zaman sekarang seperti ini. Oh dia ngikutin nih. Oh berarti anak-anak zaman sekarang tuh lagi butuhnya inovasi yang seperti ini Berarti gitu. iPhone itu selalu update ya. Selalu update setiap Mungkin tahunnya. nggak kayak BlackBerry nggak sih? Kalau BlackBerry kan dia lebih ke jadul ya, Jadul Iya. ya. dari kamera, entah sosial media mungkin ya. Nah kalau Makanya tenggelam lah ya. Iya. ya kayak tadi kan yang dibilang sama Bang Firman nih, kayak Apple itu ada apa fiturnya Fiturnya WA. WA. Iya. Terus juga oke sih nggak cuma Apple, mungkin Samsung, Iya. Oppo atau Vivo itu juga ada. Cuma kan setiap handphone itu punya keunggulannya masing-masing. Nah, di Apple itu kan berbeda dong Beda, kapasitasnya ya. sama HP Vivo, Oppo gitu kan beda nih. Dari tampilannya aja udah beda gitu. Iya, lebih menarik Lebih aja. menarik Wah, ya. iya. Jadi cara kita ngirim gambar, cara kita ngeposting video tuh kayak lebih jernih, oh lebih seru nih, Iya. kayak lebih menarik gitu Menarik loh, ya. iya nggak sih? Dibawa kemana-mana juga Kayak mewah gitu. Mewah itu kayak termasuk barang wah. Wah, gitu ya. kan? Anak muda banget ya. Udah banget ya. Boleh boleh. Oke. Kan tadi seperti yang Inge bilang kan ya, apa sih, Apple tuh konsistensinya setiap tahun dia merilis Pastinya. iPhone ya, Iya berarti dong. dengan versi yang berbeda gitu. bisa Nah, disebutin. apa sih daftar Iya. perangkat iPhone apa saja yang telah dirilis oleh iPhone sendiri? Maksudnya dari Setiap tahunnya versi-versi itu ya, iya, dari tahunnya ya. setiap Zamannya. tahunnya itu. Waduh banyak ya. Oke. Ini dari 2007 nih, dari awal nih ya. Iya. iPhone 1 ST itu dirilis 29 Juni 2007. Kemudian diikuti sama iPhone 3G 11 Juni 2008. Udah cukup konsisten dong. Iya, setiap tahun lah dia. Tetap lah. Untuk iPhone 3GS itu dirilis 9 Juni 2009.
iPhone 4 itu 24 Juni 2010. Ini konsisten terus ya, Juni Konsisten mulu Iya, ya. konsisten. Jangan cuma setahun-setahun udah Iya, ini ya. udah tetap merilis setiap ada tahun festival sekali itu setiap dah. tahun sekali ya. Cuma selisih tanggal sedikit lah ya, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Berarti dia bener-bener konsistensi ya konsisten. dengan makanya karya iPhone paling maju ya. Iya. Terus iPhone 4S itu 14 Oktober nih 2011, udah beda sih, cuma ya tetap masih setahun sekali ya. Iya. Terus iPhone 5 itu 21 September 2012. Untuk iPhone 5C dan 5S itu 20 September 2013. Untuk iPhone 6 dan 6 Plus 2 nih. Iya, Wih, sekaligus sekaligus. dong. Sekaligus tahun. Iya. 19 September 2014. Tadi yang 5C sama 5S udah kesebut belum sih? Udah ya? Iya. Lanjut. Oke. iPhone 6s dan iPhone 6 Plus. Ini perkembangan baru nggak sih? Iya, Tapi sama, perkembangan. cuma bedanya sedikit ya. Iya. 25 September 2015. Untuk iPhone SE 1 ST itu 31 Maret 2016. iPhone 7 dan iPhone 7 Plus itu 16 Maret 2016. iPhone 8, 8 Plus 22 September 2017. iPhone X nih yang banyak banget nih yang Iya, pakai ya. peminat ya. Mm-mm. Peminat. 3 November 2017. iPhone XS dan XS Max 21 September 2018. Untuk iPhone XR itu 26 Oktober 2018. Sorry. Tadi iPhone X itu gue kurang tahu ya, tapi kalau iPhone XR itu banyak sih peminatnya cukup Iya, banyak. sampai Karena sekarang. kameranya cukup bagus. Bagus ya. Iya, bagus. Daripada keluaran yang Selfie. sekarang. Daripada keluaran yang Padahal dia sekarang. keluarannya 2018 loh. Berarti nggak kalah ya sama Iya. ini. Terus untuk iPhone 11 nih dan 11 Pro, Ah, 11 ini Pro Pro Max lagi, nih Pro Max 1 lagi. tahun 3 produk Iya, sekaligus. mantap. 20 September Pengen 2019. nyoba saya. Aduh, Salah satu mau mau lah, lah, boleh nggak sih? boleh ya. Ini mohon maaf kalau dosennya baik hati, mohon dikasih juga nggak apa-apa sih. Boleh. Untuk iPhone SE 2NG itu 20 April, 24 April nih 2020, masih baru ya. Masih baru ya. iPhone 12 dan 12 Pro 23 Oktober 2020. iPhone 12 mini 12 mini dan 12 Pro Max itu 13 November 2020 juga. Beda 1 bulan doang. Iya. Keren dong. Iya, keren banget loh. Keren. Itu. 2020 Bayangin iPhone 1 bulan doang udah ngeluarin Pro 4 Max. produk sekaligus produk dalam sekaligus. setahun. Wih, Oh, keren. iya. Wajar saja ya dia dari pasar tuh lebih maju karena apa sih perilisannya yang cepat dengan versi dia yang terbaru dan apa sih Konsisten. itu iya konsisten dan menarik peminat juga Peminat ya. perhatian Iya, masyarakat. perhatian masyarakatnya itu nggak pernah turun dari pasaran gitu. Pasaran ya, walaupun banyak Iya, HP versinya yang lain iya. tetap unggul ya. Oke, dan di sini ada iPhone 13 mini, 13 Pro dan 13 Pro Max. Wih, tetap konsisten 4 ya. Ini 24 September. Boleh tuh tepuk tangan. Boleh. 2021. 2021 Oke, ya. kita masih ada lagi nih, guys. Sekarang 2023. 2023 pasti Iya, ada dong. ada. Nih kemarin nih ada informasi iPhone 15 resmi rilis Rabu Rabu. 13 Iya. Wow, September. Oh, Masih masih banget, banget. Masih anget banget. masih anget sampai Masih anget. pada belinya aja di mana di luar negeri. ya Indonesia Karena belum merilis ya. Belum ngeluarin. udah sih, cuma kalau di luar negeri mungkin harganya lebih Milik. gimana sih, lebih kayak lebih konsisten. Oh. Iya. Makin nggak mau ketinggalan sampai luar negeri gitu. Keluar negeri dong, kemarin aku lihat di TikTok juga ada yang sampai dia rela ke Swiss cuma buat nyari iPhone. Tapi jangan salah, 2022 itu juga dia rilis iPhone 14. Wih. Boleh kasih aplaus. Ini berarti kita nggak salah nih ya milih iPhone sebagai temanya, karena emang sebanyak itu produk yang dia keluarin ya kan. Dan Dan mau beli juga boleh. boleh. Untuk dosennya mohon dikasih satu kelas. Satu. Satu. Jangan satu kelas satu, Bu. Setiap anak satu. Mohon maaf. Nanti rebutan kalau cuma satu kelas satu. Mohon maaf ya, Bu, kalau permintaannya rada kurang sopan.
Oke, mungkin itu saja ya yang dapat kita bahas di presentasi kali ini. Mungkin kita tutup saja ya. Dan sudah selesai juga presentasinya. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Dadah. Sampai bertemu lagi. Sama-sama.